Pernahkah kamu bertanya, jika seluruh alam semesta ini tersusun dari energi, maka kesadaran yang membuatmu merasa hidup, menyadari, dan memilih sebenarnya berasal dari mana? Apakah ia hanya reaksi kimia di otak, dingin dan mekanis? Ataukah kesadaran adalah energi halus, tak terlihat, namun menggerakkan segalanya? Di zaman modern, kita diajarkan bahwa yang nyata hanyalah yang bisa diukur. Gelombang, frekuensi, partikel, semuanya harus tunduk pada instrumen. Namun ada satu hal yang luput, kesadaran itu sendiri. Kita bisa memetakan aktivitas otak, memindai neuron, membaca impuls listrik, tapi tidak pernah benar-benar menemukan aku di sana. Tidak ada layar yang menampilkan siapa dirimu. Tidak ada grafik yang menjelaskan mengapa kamu bisa menyadari keberadaanmu sendiri. Di titik ini, pertanyaan menjadi lebih dalam. Apakah kesadaran hanyalah efek samping biologis, atau justru sesuatu yang mendahului tubuh dan pikiran? Ribuan tahun sebelum laboratorium modern ada, para penjaga pengetahuan kuno telah berbicara tentang cahaya batin, nafas kehidupan, dan daya penggerak tak kasat mata. Mereka tidak melihat manusia sebagai tubuh yang memiliki kesadaran, melainkan kesadaran yang sedang mengalami tubuh. Menariknya, sains modern kini mulai menyentuh wilayah yang dulu dianggap mustahil. Medan energi, realitas yang bergantung pada pengamat, hingga pertanyaan berani, apakah kesadaran bersifat lokal atau justru melampaui ruang dan waktu? Namun disinilah kabut mulai muncul, antara kebenaran dan mitos, antara pengetahuan dan spekulasi. Kata energi sering digunakan sembarangan. Segala sesuatu yang tidak dipahami diberi label spiritual, tanpa kejelasan makna. Akibatnya, yang seharusnya dalam menjadi dangkal, yang seharusnya sakral berubah menjadi slogan. Dalam video ini, aku tidak mengajakmu untuk percaya. Aku mengajakmu menyelidiki. Kita akan menelusuri jejak kuno dan pandangan ilmiah, membedah apa yang disebut energi kesadaran, apa yang masuk akal, apa yang keliru, dan apa yang masih menjadi misteri. Karena mungkin yang selama ini kamu cari di luar sana sebenarnya sedang mengamati dari dalam dirimu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin mengajak kamu berhenti sejenak. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Menarik untuk melihat sejauh mana pembahasan tentang kesadaran ini mengalir, dari satu kesadaran ke kesadaran lain, dari satu kota ke kota yang lain. Sekarang, mari kita lanjutkan. Jauh sebelum istilah energi dikenal dalam fisika modern, manusia telah lama menyadari bahwa ada daya tak kasat mata yang menghidupkan segalanya. Di berbagai peradaban kuno, Mesir, India, Yunani, hingga Nusantara, kesadaran tidak pernah dipandang sebagai hasil sampingan tubuh. Ia dipahami sebagai prinsip hidup, sesuatu yang mendahului bentuk. Dalam teks-teks kuno, kesadaran sering digambarkan sebagai cahaya, bukan cahaya fisik, melainkan cahaya yang mengetahui. Sesuatu yang tidak bergerak namun membuat segala sesuatu bergerak, tidak berbentuk namun memberi bentuk pada pengalaman. Para filsuf awal tidak memisahkan energi, kehidupan, dan kesadaran seperti yang kita lakukan hari ini. Bagi mereka, alam semesta bukanlah mesin mati, melainkan entitas hidup. Gunung, angin, manusia, semuanya berpartisipasi dalam satu tarikan nafas kosmik. Kesadaran bukan milik individu semata, tetapi bagian dari tatanan semesta. Namun seiring waktu, cara pandang ini mulai terpecah. Ketika sains berkembang pesat, fokus manusia bergeser pada apa yang bisa diukur dan diulang. Alam semesta direduksi menjadi partikel dan hukum. Tubuh menjadi mesin biologis, dan kesadaran perlahan dikeluarkan dari pusat pembahasan. Kesadaran dianggap terlalu subjektif, terlalu sulit diukur, terlalu liar untuk dimasukkan ke dalam rumus. Maka ia ditempatkan sebagai produk otak, bukan sebagai sesuatu yang fundamental. Disinilah ironi muncul. Semua ilmu pengetahuan lahir dari kesadaran, namun kesadaran itu sendiri dianggap bukan sesuatu yang mendasar. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, ada pemahaman bahwa kesadaran adalah medan, bukan benda.
Seperti samudra yang tenang, sementara pikiran dan emosi hanyalah gelombang di permukaannya. Gelombang bisa datang dan pergi, tetapi samudra tetap ada. Pandangan ini tidak hilang, ia hanya tersimpan, disampaikan secara simbolik lewat metafora, kisah, dan ajaran batin. Karena pengetahuan tentang kesadaran dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Ia bisa membebaskan, tetapi juga bisa menyesatkan jika dipahami setengah-setengah. Ketika kata energi mulai populer kembali di era modern, banyak potongan ajaran kuno diambil tanpa konteks. Kesadaran disebut energi, tetapi tanpa pemahaman mendalam tentang apa yang dimaksud dengan energi itu sendiri. Akibatnya, makna filosofisnya kabur, bercampur antara kearifan dan imajinasi. Padahal, jika ditelusuri dengan jujur, para pemikir lama tidak sedang berfantasi. Mereka mengamati langsung pengalaman batin manusia. Mereka tidak bertanya apa yang aku pikirkan, tetapi siapa yang menyadari pikiran ini. Pertanyaan itulah yang perlahan hilang dari peradaban modern. Dan mungkin alasan pengetahuan ini terasa asing hari ini. Bukan karena ia salah, melainkan karena manusia terlalu lama terpisah dari pengamat di dalam dirinya sendiri. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar inti persoalan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesadaran sebagai energi? Bukan dari mitosnya, tetapi dari struktur pemahamannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tidak perlu memejamkan mata, tidak perlu melakukan apapun yang aneh. Cukup duduk dengan tenang, biarkan napasmu berjalan alami, dan izinkan perhatianmu tetap di sini, bersamaku. Kamu tidak perlu menganalisis setiap kata, tidak perlu setuju, tidak perlu menolak. Cukup mendengarkan, karena pemahaman tentang kesadaran tidak selalu datang lewat logika, tetapi sering muncul saat pikiran berhenti terlalu sibuk. Sekarang, mari kita mulai. Ketika orang mengatakan kesadaran adalah energi, kebanyakan langsung membayangkan sesuatu yang melayang, bergetar, atau bercahaya. Padahal itu bukan inti persoalannya. Dalam sains, energi bukanlah benda. Energi adalah kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Ia tidak selalu terlihat, tetapi efeknya nyata. Angin tidak terlihat, namun kamu tahu ia ada karena dedaunan bergerak. Dengan cara yang sama, kesadaran tidak bisa disentuh, namun tanpanya tidak ada pengalaman apapun yang terjadi. Sekarang, perhatikan ini baik-baik. Semua yang kamu alami, suara, gambar, pikiran, emosi, muncul di dalam kesadaranmu. Bukan di luar, bukan di layar ini, di dalam. Pikiran datang dan pergi, emosi naik dan turun, tubuh berubah dari waktu ke waktu. Namun ada satu hal yang tetap hadir, yang menyadari semua itu. Disinilah analogi energi menjadi masuk akal. Kesadaran bukan objek di dalam pengalaman. Ia adalah medan tempat pengalaman terjadi. Seperti layar bioskop yang tidak ikut terluka ketika adegan berubah, namun tanpanya, film tidak pernah bisa diputar. Sekarang, tetaplah di sini. Biarkan kata-kata ini mengalir pelan. Tidak ada yang perlu dikejar. Dalam fisika modern, medan adalah sesuatu yang tidak terlihat, tetapi mengatur perilaku partikel. Medan magnet misalnya tidak tampak, namun ia menentukan arah, tarikan, dan gerak. Beberapa ilmuwan mulai bertanya, bagaimana jika kesadaran bekerja dengan cara yang serupa? Bukan sebagai hasil akhir, melainkan sebagai dasar. Bukan produk otak semata, tetapi kondisi yang memungkinkan pengalaman otak itu terjadi. Namun disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira jika kesadaran adalah energi, maka ia bisa dikumpulkan, dipindahkan, atau dimanipulasi secara instan. Ini adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Kesadaran bukan baterai, ia bukan bahan bakar. Ia lebih dekat pada keheningan yang hidup. Sekarang, sadari satu hal kecil. Saat kamu mendengarkan ini, ada jarak tipis antara kata-kataku dan reaksimu. Ada momen sebelum kamu setuju atau tidak setuju.
Di sanalah kesadaran bekerja, diam, netral, dan jernih. Tetaplah menonton dengan keadaan ini, tenang, tidak tergesa-gesa. Karena semakin rileks kamu menyimak, semakin jelas perbedaan antara pikiran dan yang menyadari pikiran. Dan ini penting. Banyak mitos spiritual lahir ketika orang mencampur adukan kesadaran dengan sensasi. Getaran, visual, rasa hangat, semua itu adalah pengalaman, bukan kesadaran itu sendiri. Kesadaran adalah ruang di mana semua sensasi itu muncul. Ia tidak dramatis, tidak berisik, tidak mencari perhatian. Justru karena terlalu sederhana, ia sering terlewatkan. Sekarang, tanpa mengubah apapun, perhatikan. Kamu sedang sadar bahwa kamu sedang menonton video ini. Kesadaran itu tidak perlu usaha. Ia sudah ada sebelum kamu mencoba memahaminya. Dan mungkin, di titik inilah pertanyaan mulai bergeser. Bukan lagi apakah kesadaran adalah energi, tetapi mengapa sesuatu yang begitu mendasar justru jarang disadari. Tetaplah bersama video ini, biarkan pemahaman muncul dengan sendirinya. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam, tempat sains, paradoks, dan kesalahpahaman mulai saling bertabrakan. Sekarang, kamu sudah berada di titik yang tepat. Tidak terlalu tegang, tidak terlalu ingin tahu, cukup hadir. Dan justru dari keadaan inilah, kita bisa melihat lebih jernih di mana mitos berakhir dan pemahaman dimulai. Banyak orang berbicara tentang kesadaran sebagai energi, tetapi tanpa sadar menciptakan paradoks. Jika kesadaran adalah energi seperti listrik atau panas, maka seharusnya ia bisa diukur, disimpan, atau dipindahkan. Namun faktanya, setiap upaya untuk mengukurnya selalu berakhir pada aktivitas otak, bukan pada kesadaran itu sendiri. Inilah petunjuk penting. Kesadaran tidak pernah muncul sebagai objek. Ia selalu hadir sebagai subjek. Kamu bisa mengamati pikiran, tetapi kamu tidak bisa mengamati kesadaran dengan cara yang sama. Karena kamulah kesadaran itu. Disinilah sains modern mulai menghadapi batasnya. Dalam fisika kuantum, pengamat tidak lagi netral. Kehadiran pengamat mempengaruhi hasil pengamatan. Realitas tidak sepenuhnya tetap sampai ada yang menyadarinya. Ini bukan klaim spiritual. Ini adalah problem serius dalam fisika. Beberapa ilmuwan berani mengajukan pertanyaan yang dulu dianggap berbahaya. Bagaimana jika kesadaran bukan produk dari materi, tetapi materi muncul di dalam kesadaran? Ini tidak berarti sains berubah menjadi mistik. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih jujur. Mengakui bahwa ada sesuatu yang mendasar yang tidak bisa direduksi lebih jauh. Namun disinilah mitos sering lahir. Ketika orang mendengar bahwa kesadaran mendasari realitas, mereka mengira pikiran bisa mengendalikan segalanya. Seolah cukup berpikir positif, maka hukum alam akan tunduk. Ini keliru. Kesadaran bukan alat untuk memanipulasi dunia. Ia bukan kekuatan ego. Kesadaran justru melihat ego itu sendiri. Paradoksnya begini, semakin seseorang mencoba menggunakan kesadaran sebagai kekuatan, semakin ia terjebak dalam pikiran. Tetapi ketika seseorang berhenti mencoba, kesadaran itu justru terasa paling jelas. Tradisi kebijaksanaan lama memahami ini lewat simbol. Mereka mengatakan bahwa kesadaran itu seperti cermin. Ia memantulkan segalanya, tetapi tidak melekat pada apapun. Ketika kamu marah, cermin tidak ikut marah. Ketika kamu tenang, cermin tidak menjadi lebih baik. Cermin tetap cermin. Kesalahan besar lain adalah menyamakan kesadaran dengan sensasi spiritual. Cahaya, suara batin, rasa melayang, semua itu bisa muncul dan hilang. Bahkan bisa diciptakan oleh otak. Namun kesadaran tetap ada, bahkan ketika semua sensasi itu lenyap. Coba ingat saat kamu terbangun dari tidur lelap. Tidak ada mimpi, tidak ada pikiran. Namun kamu tidak mengatakan, "Aku tidak ada." Kamu mengatakan, "Aku tertidur." Artinya, ada kesinambungan kesadaran bahkan saat pengalaman berhenti. Di titik ini,
pertanyaan mitos atau fakta ilmiah menjadi tidak sesederhana ya atau tidak. Kesadaran sebagai energi bukanlah fakta ilmiah dalam pengertian klasik, tetapi juga bukan mitos kosong. Ia adalah bahasa metafora untuk menunjuk pada sesuatu yang belum bisa didefinisikan secara langsung. Energi, medan, cahaya, semua istilah ini hanyalah jembatan, bukan tujuan akhir. Jika kamu mencoba menggenggamnya, ia menghilang. Jika kamu berhenti mengejar, ia terasa sangat dekat. Tetaplah di keadaan ini. Tenang, tidak perlu menyimpulkan apapun dulu. Karena di bagian berikutnya, kita akan membumikan semua ini. Bukan sebagai konsep tinggi, tetapi sebagai sesuatu yang mengubah cara kamu hidup, berpikir, dan merespon dunia. Sekarang, mari kita turunkan semua pemahaman ini ke dalam kehidupan nyata. Bukan sebagai teori, bukan sebagai konsep tinggi, tetapi sebagai cara hidup yang lebih jernih. Jika kesadaran adalah medan tempat pengalaman muncul, maka masalah utama manusia bukanlah kurangnya pengetahuan, melainkan terlalu melekat pada isi kesadaran, pikiran, emosi, dan reaksi. Kita hidup seolah-olah kita adalah isi layar, bukan layar itu sendiri. Dan inilah titik awal penerapannya. Langkah pertama bukan mengubah dunia, tetapi mengubah posisi mengamati. Saat emosi muncul, marah, takut, cemas, biasanya kita langsung terseret. Kita berkata, "Aku marah, aku cemas." Padahal jika kamu diam sejenak, kamu akan menyadari sesuatu yang halus. Ada bagian dalam dirimu yang menyadari kemarahan itu. Disitulah kebebasan kecil mulai muncul. Bukan kebebasan dari emosi, tetapi kebebasan di tengah emosi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa sesederhana berhenti sejenak sebelum bereaksi. Satu tarikan nafas. Bukan untuk menenangkan diri secara paksa, tetapi untuk kembali ke posisi pengamat. Dari sana, responmu menjadi lebih jernih, tidak otomatis. Banyak orang mengira praktik kesadaran berarti selalu tenang dan damai. Ini kesalahpahaman. Kesadaran tidak menolak kekacauan. Ia memberi ruang bagi kekacauan tanpa tenggelam di dalamnya. Justru dengan memberi ruang, kekacauan itu kehilangan cengkramannya. Aplikasi berikutnya adalah dalam menghadapi pikiran. Pikiran sering dianggap musuh, padahal pikiran hanyalah alat. Masalah muncul ketika alat itu mengambil alih kendali. Dengan menyadari pikiran sebagai peristiwa yang muncul di dalam kesadaran, kamu tidak perlu melawannya. Kamu cukup melihatnya lewat, seperti awan di langit. Langit tidak sibuk mengusir awan. Dalam hubungan dengan orang lain, pemahaman ini mengubah segalanya. Ketika kamu tidak sepenuhnya teridentifikasi dengan ego, kritik tidak terasa sebagai serangan mutlak. Kamu bisa mendengar tanpa harus membela diri. Ini bukan kelemahan, ini kedewasaan batin. Namun, ada jebakan yang perlu dihindari. Banyak orang setelah memahami konsep kesadaran justru merasa lebih tinggi dari yang lain. Ini paradoks terbesar. Ketika kesadaran dipakai untuk memperkuat identitas, ia berubah menjadi topeng ego baru. Tanda bahwa pemahaman ini bekerja bukanlah kamu merasa istimewa, tetapi kamu merasa lebih sederhana, lebih hadir, lebih jujur, lebih bertanggung jawab atas responmu sendiri. Dalam praktik sehari-hari, kamu tidak perlu ritual rumit. Kesadaran hadir saat kamu berjalan, saat kamu mendengarkan, saat kamu berbicara. Bahkan saat kamu gagal, kesadaran tetap ada, menyaksikan tanpa menghakimi. Dan disitulah transformasi terjadi secara alami. Bukan karena kamu memaksa berubah, tetapi karena kamu tidak lagi melawan apa yang muncul. Jika kamu konsisten kembali ke posisi ini, satu hal akan terasa jelas. Hidup tidak menjadi tanpa masalah. Tetapi masalah tidak lagi menguasai hidupmu. Di bagian terakhir, kita akan merangkum semuanya dan meninggalkanmu dengan satu pertanyaan yang mungkin akan terus bergema, bahkan setelah video ini selesai. Kita telah berjalan cukup jauh. Dari pertanyaan sederhana tentang kesadaran, hingga ke wilayah yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan jawaban hitam dan putih. Sekarang, kamu bisa melihatnya dengan lebih jernih. Menyebut kesadaran sebagai energi bukan sepenuhnya mitos, tetapi juga bukan fakta ilmiah dalam pengertian sempit.
Ia adalah bahasa jembatan, cara manusia menunjuk pada sesuatu yang terlalu mendasar untuk dijadikan objek. Sains mengajarkan kita cara mengukur dunia. Kearifan lama mengajarkan kita cara mengalami dunia. Dan di titik terdalam, keduanya bertemu pada satu hal yang sama. Tanpa kesadaran, tidak ada pengalaman, tidak ada makna, tidak ada kamu. Kesadaran bukan sesuatu yang harus kamu capai. Ia bukan level, bukan prestasi spiritual. Ia sudah hadir, bahkan saat kamu meragukannya. Saat kamu merasa tersesat, kesadaran tetap menyaksikan. Saat kamu tenang, kesadaran tetap di sana. Ia tidak berubah oleh keadaanmu. Yang berubah hanyalah isi yang muncul di dalamnya. Mungkin inilah alasan mengapa kesadaran sulit dijelaskan, karena ia tidak dramatis, tidak berisik, tidak meminta pengakuan. Ia terlalu dekat untuk dicari, terlalu sederhana untuk dipuja. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukan lagi apakah kesadaran adalah energi, melainkan mengapa aku begitu jarang menyadari yang selalu hadir ini. Jika video ini membuatmu berhenti sejenak, bernafas lebih sadar, atau melihat pikiranmu dengan jarak yang lebih jernih, maka proses itu sudah bekerja. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa mendukung dengan satu hal sederhana. Tinggalkan komentar tentang pemikiranmu, bagikan ke orang yang mungkin sedang mencari ketenangan. Dan jangan lupa untuk mengikuti kanal ini karena masih banyak lapisan kesadaran yang belum kita buka bersama. Sekarang, biarkan pertanyaan itu tetap hidup, bukan untuk dijawab cepat, tetapi untuk dihayati. Karena di sanalah kesadaran mulai mengenali dirinya sendiri.